Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan ini kali ini gue nggak sendirian nih guys. Gue ada. Halo guys, gue Daru. Halo, nama gue Kanan. Halo, gue Nata. Nah, di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang jaksa yang melakukan tindakan korupsi dan beserta sanksinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas apa sih dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku jaksa yang ada di Indonesia yang tentu saja masih berlaku ya. Nah, oke teman-teman. Di awal mulanya itu lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Tapi di undang-undang tersebut tidak ada pedoman bagi kejaksaan. Nah, karena itu pemerintah dan DPR bekerja sama untuk membuat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan undang-undang ini juga pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan pembentukan komisi kejaksaan, gitu bang. Ada lagi nggak lain tentang tadi? Gue kan nanyain tentang kode perilaku. Ada nggak yang mengatur? Ada, jadi ada dua nih undang-undang yang mengatur yang identik banget dengan kejaksaan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Jaksa Tahun 2012. Nah, kedua undang-undang ini tuh sedikit banyak mengatur tentang kode perilaku jaksa. Oke, ternyata lumayan panjang juga ya prosesnya. Untuk membentuk undang-undang tersebut, tapi namanya juga untuk pengadilan yang transparan dan aku tambah tentunya. Nah, semenjak dibentuknya komisi kejaksaan ini, sebenarnya kamu tahu nggak sih apa penyebab utama merosotnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum itu? Apa ya kalau ngomongin kepercayaan sih? Kayaknya karena ada oknum-oknum yang melakukan korupsi yang rela mengadakan keadilan kemudian ditukar dengan kemewahan gitu. Dalam hal ini komisi kejaksaan juga menganggap korupsi ini menjadi salah satu masalah yang serius dalam peradilan. Nah, betul batu. Sebenarnya hukum itu kan identik dengan kisah nyata, ya nggak sih? Nah, betul, gue setuju banget. Tapi lu bisa nggak sih ngasih contoh yang kasus nyata di Indonesia itu yang tentang kejaksaan? Oh, oke. Nih buat Nata dan teman-teman, dulu itu sempat ada kasus yang naik pada tahun 2016, yaitu kasus yang menimpa suatu jaksa yang berinisial F. Nah, jaksa F ini adalah jaksa yang bekerja di jaksa tertinggi di Sumatera Barat. Beliau terlibat kasus penerimaan suap dalam penanganan perkara distribusi gula impor tanpa SNI yang saat itu menjerat Direktur Utama TV Semesta Berjaya, yaitu Safiriandi Sutanto. Nah, kemudian si Direktur Utama CVS Semesta Berjaya ini diadili di Pengadilan Negeri Padang, dan berdasarkan hasil pemeriksaannya nih, jaksanya ternyata menerima suap sebesar 400 juta rupiah loh. Wah, gede juga ya ternyata jumlah suapnya. Nah, fakta apa sih yang menguatkan si jaksa F ini bersalah? Nah, kalau lagi ngomongin kasus gini, kita harus paham fakta-faktanya dulu ya. Jadi diketahui bahwa beliau sama sekali tidak pernah sekalipun mengikuti sidang perkara. Kemudian kan dia jaksa penuntut umum ya. Dalam kasus ini, tapi dia sekalipun tidak pernah mengikuti sidang perkara dan tidak informatif kepada sesama anggota tim JPU pada kasus itu. Sehingga kasus itu ditangani tanpa koordinasi dengan jaksa F. Nah, yang gue denger nih, beliau juga diketahui membantu kuasa hukum terdakwa dalam penyusunan ekspensi dan tentunya pembuat ini sudah melampaui kewenangan sendiri sebagai jaksa penuntut umum. Nah, ekspensi itu disusun oleh siapa sih, Nat? Terdakwa dan si pihak hukum. Nah, ternyata serem banget ya. Ternyata faktanya udah jelas banget kalau misalnya emang benar kalau si jaksa F ini menerima suap. Nah, sebenarnya kalian semua tahu nggak sih pasal apa yang dikenakan kepada jaksa F ini? Apa cuma pelanggaran kode perilaku jaksa kah, atau ada sanksi pidananya juga? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Jadi nggak semua pelanggaran kena kode perilaku. Jadi kalau misalkan dia melanggar ketentuan pidana, ya tetap dikenakan hukum ketentuan pidana. Nah, gitu dalam hal kasus jaksa F yang kita omongin sekarang nih, kan dia menerima suap nih. Nah, penerimaan suap yang seperti kita ketahui itu termasuk ranah pidana, jadi dia tetap kena ketentuan pidana. Kalau berdasarkan kode perilaku jaksa, si jaksa F itu sudah melanggar pasal 7, dan untuk ketentuan pidana perbuatan F ini
yaitu pasal 12 huruf A UUD Tipikor. Jadi tetap terkena dua-duanya. Nah, berarti udah jelas ya hukumannya kalau nggak didenda, kalau nggak sanksi penjara. Betul. Tapi sebagian perlu gua perhatiin juga, ternyata kalau dikasih seperti ini ada sanksi administratif. Itu biar pelaku atau jaksa di luar sana tuh memiliki efek jerah atas perbuatannya. Sanksi administrasi itu apa aja sih tuh? Jadi sanksi administratif itu umumnya berupa pembebasan tugas oleh majelis kode perilaku dan selanjutnya. Apabila sudah berstatus sebagai terpidana, dilakukan pemberhentian tidak terhormat berdasarkan pasal 13 ayat 1 huruf A, D, dan E UUD No 16 tahun 2004 tentang jaksa. Wah, ternyata sanksinya juga nggak main-main ya. Bahwa sanksi itu membuat cerai yang melakukan tindakan korupsi di Indonesia. Oke teman-teman, jadi sebelumnya terima kasih banyak nih yang udah mau bergabung di podcast kita hari ini. Mungkin segitu aja pembahasan dari kita tentang korupsi di Indonesia. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman. Dan maaf juga nih kalau dari kita masih ada kesalahan kata dan omongan. Gua Torik, Gua Daru. Bawa Padlan. Bu Nata, ucap diri cabut dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.